wajib menyusun program kerja KKN individu sifat, ya. Misalkan adik dari jurusan apa? Biologi, nanti lihat list mata kuliah semester 7. Sudah lihat belum mata kuliah semester 7? Yang udah isi KRS pasti tahu, ya. Dari sekarang kalian petakan, oh di semester 7 ini mata kuliah saya ada 5. Jadi mata kuliah pendamping selain KKN itu yang dijadikan cikal bakal rencana program kerja KKN kalian, ya. Sehingga nanti ketika selesai pelepasan di kampus tanggal 20 kan, karena 20 kita pelepasan di kampus tanggal 20 September. Selesai itu kalian akan kami jadwalkan bertemu dengan dosen-dosen pengampu di mata kuliah semester 7, ya. Nanti dosen pengampu mata kuliah semester 7 itu di selain mata kuliah KKN ini akan menjelaskan teknis-teknis program kerja kalian di lapangan, ya. Misalkan siapa yang sudah isi KRS? Contoh aja, contoh. Siapa yang sudah isi KRS ini? Belum ada. Siapa yang tahu mata kuliah semester 7-nya? Siapa? Maju contoh nih, karena bingung nanti gimana. Maju satu. Kita tolong. Ini supaya clear. Hari ini clear, tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaannya. Apa membuat bingung sendiri. Nah, dari sini, adik prodi apa? Sudah lihat apa namanya list mata kuliah semester 7? Apa? 3. Bioteknologi, biologi kearifan lokal, sama biologi harapan. KKN, ya oke. Berarti 4. Jadi mata kuliah pendamping KKN-nya ada 3, ya. Bioteknologi, biologi kearifan lokal, ya. Jadi ada membuat program kerja individunya berdasarkan mata kuliah pendamping KKN-nya. Misalkan bioteknologi. Ada mau membuat program kerja pelatihan apa? Bioteknologi. Apa itu kaitannya? Pelatihan olahan jerami, itu kompos. Nah, itu kan masuk kaitannya dengan mata kuliah tersebut. Seperti itu ada buat pelatihan 1. Jadi setiap mata kuliah itu nanti ada yang membuat program kerja supaya bisa mengcover penilaian kalian juga. Sehingga di laporannya itu nanti ada mata kuliah itu terlapor, tugas mata kuliah terlapor, jadi satu satuan, ya. Cuma nanti sasarannya harus masyarakat, ya. Sasaran masyarakat, jangan anggota kelompoknya, ya. Terus pertanyaannya apa fungsi kami berkelompok? Jadi fungsi berkelompok itu kan kalian itu berkolaborasi, saling mengisi, saling membantu, ya. Misalkan ada kan mungkin nggak bisa kerja sendiri kan, nanti kan mengajak masyarakat atau melatih masyarakat ketika kegiatan pelatihannya kan mulai sendiri. Nah, fungsi teman-teman itu membantu. Jadi nanti satu kelompok itu mempunyai metrik waktu program kerja. Misalkan berapa anggotanya kelompoknya? 12 orang. 12 orang itu atur di pekan pertama Oktober tanggal 1 sampai 7 siapa yang punya program kerjanya dilaksanakan di minggu itu pekan itu. Misalkan mahasiswa A, B, C. Minggu pertama yang mengadakan program kerja, minggu kedua program kerjanya mahasiswa CDI, jadi buat metrik itu. Jadi kalian akan saling membantu. Yang jurusan olahraga misalkan mengadakan pelatihan untuk remaja-remaja di sana yang ada kaitan dengan mata kuliah, silakan. Nanti teman-teman anggota kelompoknya membantu. Jadi nggak ada yang egois, ya, nggak boleh egois. Ketika programnya dilaksanakan, dia maunya dibantu. Nanti temannya mau nggak mau bantu, nggak boleh gitu. Ya, satu kelompok ini kalian satu kesatuan kolaborator. Saling membantu, melengkapi. Temannya satu buku ini, silakan kita bantu, ya. Jadi buat program kerja itu sehingga semuanya bisa terlibat saling membantu. Betul ya? Bukan dulu, terima kasih. Jadi paham ini? Paham ya? Jadi dari sekarang ada list daftar mata kuliah semester 7 dulu. Sehingga kalian punya bayangan nanti mata kuliah semester 7 ini saya akan membuat program kerja begini. Nanti konsultasi teknis apa yang akan kalian kerjakan di lapangan dengan dosen pengampunya. Nanti sekarang online, ya. Jadi tidak ada aktivitas kalian ke kampus untuk kuliah, ya. Jadi mahasiswa semester 7 semuanya itu di desa, di lapangan. Jadi kalau ada mahasiswa keluyuran kami lihat di kampus dengan alasan yang tidak logis,
kami anggap membutuhkan diri yang ditarik dari lapangan. Ya, jadi pastikan semua di desa. Jadi kalau ada alasan Pak, mohon maaf karena saya ada mata kuliah Pak, kami tidak boleh. Ya, semuanya online untuk kuliah yang lain, sehingga kalian bisa didampingi mata kuliah lainnya dengan online atau media yang disediakan oleh dosen masing-masing. Oke? Clear ya? Jadi kalau ada yang masih mau di kampus dan sebagainya, akan kami ambil tindakan lebih lanjut. Nah, ini yang teknis program KKN. Sehingga nanti konsekuensinya, adik-adik penyusunan laporan juga individu. Tapi nanti dijelaskan teknisnya penyusun laporan sendiri oleh pelatihan ya. Bagaimana menyusun laporannya nanti dijelaskan. Terakhir, jadi nanti untuk penghargaan kalian, kami akan memberikan 2 jenis award ya. 1, kelompok KKN terbaik kami berikan penghargaan, sehingga kalian harus benar-benar kompak bersatu, program kerja kalian juga harus kreatif sehingga bisa menjadi kelompok kalian terbaik. Yang kedua itu nanti laporan kalian ilmiah KKN kalian itu juga harus sudah baik supaya kalian masuk jadi laporan KKN mahasiswa terbaik. Jadi 2 ini akan memberikan penghargaan besar penghargaannya ya. Kalau kelompok KKN terbaik itu hadiahnya agak bisa bercilok lombok di ngomong sama lomboknya orang pulang ya kan. Itu kelompok KKN terbaik ya. Kalau kelompok laporan mahasiswa terbaik itu lumayan ya. Kalian bisa beli kerupuk sama pabriknya oleh itu nanti kan lumayan, apalagi sertifikatnya ya. Sertifikatnya bisa diganti nggak bisa ya, karena coba-coba dari sertifikat tiada penghargaannya. Jadi teknis program ini penting adanya persiapan. Nanti Pak kapan yang mulai? Tanggal 13 kita menentukan lokasi, tanggal mulai tanggal 13 juga 14 dan seterusnya itu kalian sudah kami izinkan turun ke desa untuk melakukan identifikasi kebutuhan program kerja kalian. Nanti selama 3 hari kami jadwalkan kalian ke desa itu identifikasi. Oh, untuk yang prodi olahraga yang prodi kita buat program kerja ini, di prodi ini program ini semuanya ini. Jadi 3 hari itu sudah final kalian bisa menentukan cikal bakal program kerja kalian, ya. Sehingga nanti ketemu DPR itu akan pertemukan dengan kalian itu sebelum tanggal 15 sudah tahu DPR-nya nanti ya. DPR-nya sudah tahu, jika adik-adik nanti didampingi dalam menyusun teknis program kerja sesuai buku panduan KKN yang akan kita share nanti di grup ya. Jadi kira-kira jelas ini? Jelas? Jadi ingat, KKN ini sifat program kerjanya adalah apa? Kelompok atau individu? Nah, itu intinya dulu ya, sehingga kalian nanti dipandu untuk menyelesaikan program kerja secara masing-masing. Kalau kalian anggotanya saling support, saling bantu, tidak ada yang egois, tidak ada yang egois, saling bantu. Misalkan kalau mahasiswa A butuh ini, bantu, saling bantu, melengkapi ya. Jangan ada yang egois mau sendiri program kerja dikerjakan, sedangkan yang lain terbengkalai. Tidak boleh begitu. Itu materi teknis yang penting ingin saya sampaikan. Nanti ini kan akhir Agustus, nanti tanggal 7 akan kami umumkan, kurang lebih tanggal 7 umumkan teknis tes KKN-nya. Kemudian tanggal 12 kita persiapan kemudian cabut lokasi. Ya, siap semuanya? Ya, siap KKN ya? Ya, harus siap, sudah kalian melalui ini harus siap ya. Semua izin orang tua dari sekarang, bulan September saya sudah mulai persiapan untuk lokasi KKN dan tanggal 1 Oktober sudah stay tinggal di desa. Jadi orang tua tahu, oh anak saya KKN selama 12 bulan, jadi tidak ada alasan bolak-balik semuanya tinggal di desa ya. Mudah-mudahan kita semua sehat, adik-adik semua sehat walafiat, tidak ada halangan, nanti kendala berarti di lapangan, semuanya kita jalani dengan maksimal. Baik ya, terima kasih atas kesempatan adik, dikerjakan semua dari sekarang untuk kelompoknya tadi. Boleh? Ya, boleh. Sebenarnya kalau kan saya semester 13 sekarang terus dari studi ya, terus gimana kalau katanya gimana bisa program jika mata kuliah, oh ini beruntung. Jadi ini kakak kelas kalian sebenarnya dia semester 13, 1 semester lagi COVID dia, COVID itu tapi semangat mau menyelesaikan studinya ya. Jadi
Jadi lebih fleksibel kamu. Tapi oleh semester 7 kan ada mata kuliah pendampingnya, sehingga dia harus mengikuti mata kuliah yang lain. Kalau kamu yang punya KKN saja sudah fokus KKN, kalau kerjanya sesuai dengan kebutuhan di desa. Kamu dapat di desa ini misalkan tentang apa namanya banyak daerah sapi, ya kan? Sapi-sapi, ya. Nah, sukses ya. Terima kasih. Baik, sekarang close untuk semuanya di sini. Nanti silakan kita diskusi dulu kan, biar apa namanya lebih efektif. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pemateri dari Ibu. Di hadapan ini sudah ada Ibu Hajar Sulawjana. Terima kasih. Dia akan menyanyikan atau menjadi narasumber kita di kesempatan siang ini tentang monitoring. Ya. Secara garis besar nanti beliau akan sampaikan, mungkin mohon berkenan untuk menyampaikan informasi-informasi di saat kita melihat sama keduanya sehingga dia dirujukan memasukkan untuk hari-hari sekarang. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wa ala alihi wa sahbihi. Dan kami hormati Ketua yang terkasih, tentunya adik-adik peserta KKN. Alhamdulillah pada pagi hari ini, sore hari ini. Jadi kita ketemu untuk membahas tentang monek yang ini materi yang sudah diberikan oleh BPM. Jadi sebelum ke sana, tentunya sebenarnya Bapak kalau kami boleh memilih ya, kita akan memilih pagi. Kita akan memilih pagi, semuanya ada juga pastinya milih yang pagi ya. Tapi ya, apa boleh buat ya harus dilaksanakan dan harus tetap semangat. Alhamdulillah, jadi materi kita keterangannya adalah monek. Monek itu monitoring dan evaluasi. Terima kasih Bapak. Monitoring dan evaluasi. Jadi sebelum kita berbagi bagaimana di KKN. Monitoring itu apa sih? Apa yang mau dimonitoring? Jadi konsep monitoring itu sebenarnya pendampingan pemilih setiap langkah dan kerjaan. Monitoring itu sebenarnya ini dari awal kegiatan itu sudah ada monitoring. Jadi kalau kita lihat nanti ada evaluasi juga. Jadi ada pemantauan sejak awal. Pemantauan itu sejak kapan? Sejak mulai program saat ini. Ini pembekalan. Sejak pembekalan itu kalian dipantau. Pembekalan, pemberangkatan, proses di lapangan, proses pembuatan laporan, ya, pembuatan program, semua akan dimonitoring. Jadi monitoring ini tidak hanya untuk mahasiswa, ya perlu diketahui. Jadi monitoring tidak hanya untuk mahasiswa. DPR-nya juga masuk bagian dari monitoring. Pelaksanaan program yang sekarang ini juga masuk dalam monitoring. Ya. Jadi semua monitoring. Jadi fungsinya untuk apa? Monitoring itu. Satu fungsinya itu untuk kita bisa mengevaluasi program kerja itu. Jadi penilaian itu nanti ada evaluasi, jadi dia bisa lebih objektif. Ya, jadi penilaian itu objektif, tidak semata-mata oh ini adik saya, oh ini ponakan saya, oh ini bahkan nilainya A. Tidak melihat bagaimana dia di lapangan, tanpa melihat bagaimana dia kehadirannya, termasuk hadir pada saat ini bagian dari monitoring dari KPPM, penanggung jawab. Pada saat ada yang di lapangan, siapa yang memonitoring? Ada DPL-nya memonitoring, ada laporan-laporan yang akan diserahkan. Jadi monitoring dan evaluasi merupakan satu kesatuan ya, yang tidak terpisahkan, dan itu untuk suatu capaian keberhasilan sebuah program.
dilakukan. Jadi ada proses siklusnya monitoring itu, ada perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Jadi monitoring itu sama dengan evaluasinya itu sama dengan penilaian. Tapi penilaian di sini penilaian secara seluruhnya. Penilaian DPL-nya, penilaian hasil KKN-nya, penilaian program keseluruhan. Ya. Itu yang paling krusial. Nah, kita melihat sekarang bagaimana sih adik-adik di lapangan itu. Pada saat KKN, ini kita sedikit berbagi Bapak ya, kita berbagi pengalaman. Kita untuk mengetahui karakter seseorang, pengalaman yang sudah ini, adik-adik juga tidak akan pernah mengetahui karakter temannya yang sesungguhnya. Dan karakter yang sesungguhnya itu tatkala adik-adik di lapangan. Kalau sudah mulai sehari 2 hari masih kelihatan bagus sama, tapi kalau sudah 2 hari, seminggu 2 minggu ke atas, dia baik, tidak baik, dia tidak. Jadi apa modal kita kalau ke lapangan itu? Pertama, adik-adik itu harus tingkatkan sabar untuk menilai, ya. Jangan langsung kita ini. Itu yang ada, sehingga kebanyakan yang ada di lapangan itu sekalipun penilaian secara DPL-nya bagus, ini bagus, tetapi ada yang mematahkan penilaian itu. Apa yang mematahkan? Kadang-kadang sering terjadi pengalaman yang sudah dilakukan oleh adik ya, yang banyak itu ada lain di internalnya. Jadi usahakan harus sama-sama menahan diri, ya, sama-sama menahan diri. Pasti ada. Jadi di semua adik-adik nanti pasti akan merasakan, kenapa begini jadinya ini, kenapa tidak sama dengan sebelumnya, kenapa ini, apalagi pada saat pembuatan program, mulai awal itu nanti adik-adik kan menyusun program, kan? Pasti ada sentilan-sentilan ini yang tidak sama satu dengan yang lain. Ini harus kita pahami, ya, jangan cepat kita mengambil sesuatu, mengambil menjustis dan lain-lainnya. Ini trik-triknya yang disampaikan yang di lapangannya, ya. Jadi yang teorinya bisa nanti ya, kita komunikasikan saja kalau ada yang bertanya. Yang kedua, yang di lapangan itu diperlukan, yang pertama itu adalah sikap kita. Mau sepintar apapun kita di lapangan, mau program sebagus apapun penilaian program, tapi sikapnya tidak pas, maka kita akan menjadi bahan evaluasi ke depan. Tidak jarang ada lembaga yang ditolak di sebuah desa. Kenapa? Bukan karena programnya yang kurang pas, bukan karena itu, bukan rata-rata penolakan itu. Karena ada mahasiswa KPM-nya itu yang bersikap tidak sesuai yang diharapkan. Sikap-sikap yang kurang pas. Kalau dilihat itu sebetulnya yang kurang. Nah, itu bahan evaluasi biasanya ada yang menolak. Nah, mohon karena ini kita mau ke lapangan, betul ke lapangannya. Jadi kita harus menjaga bahwa saya ini harus citra kita ke sana. Jadi yang utama ini kan adalah kesulitan dalam kelompok. Ya, ini sudah terbentuk kelompoknya sudah. Kesulitan dalam kelompok, ketua kelompok memegang peran yang sangat penting. Ya, kesulitan dalam kelompok. Setelah itu program kerjanya adik-adik itu harus input semua di sana. Ini juga bagian dari monitoring nanti ke DPL. Jadi adik-adik akan merasakan oleh DPL pada saat pergi ke desa, ya, untuk mencatatkan DPL. Nanti dari DPL adik-adik akan komunikasikan juga program kerja dan lain-lain. Semuanya harus selalu ini. Untuk DPR tidak diwajibkan harus selalu standby di lokasi. Minimal 2 kali atau 3 kali kita di lokasi. Ya, minimal 2 kali, 3 kali DPR ke lokasi adik-adik untuk meninjau, ya. Tapi bukan berarti itu hubungannya, enggak. Jadi kita tiap mau aja, telepon saja atau di WA. Ini learning, jadi tidak jangan adik-adik berharap misalnya di DPR ini harus cek ini. Tidak bisa seperti itu. Jadi alhamdulillah kalau ada yang begitu, alhamdulillah banget. Biasanya ada yang kedua ya.
banyak. Jadi monitoring dan evaluasi itu berawal daripada saat monitoringnya dari jauh sebelum saat pembekalan ini. Itu monitoring untuk pelaksanaan secara keseluruhan. Kalau untuk adik-adik, monitoring penilaiannya dan evaluasinya dimulai saat ini sampai dengan pelepasan di lapangan, proses pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Mungkin kita lebih serunya kalau kita sesi tanya jawab ya, diskusi ya, apa yang bisa kita bahas bersama. Silakan nanti kalau tidak ada ini juga karena memang beliau yang LPPM juga yang ini. Kita diskusi ya. Masih semangat ya ini? Sudah selesai semua ini. Nah, jadi kita sebenarnya kalau ada materi berikutnya nggak apa-apa berikutnya. Karena pasti pagi Pak. Silakan. Baik, silakan adik-adik. Kalau ada yang perlu kita diskusikan, Ibu Haji Husnul sudah menyampaikan item-item dari pelaksanaan monitoring. Ya. Monitoring itu dimulai sekarang. Ya. Tim monitoring itu ada pimpinan di universitas, dari fakultas, dan LPPM intinya. Ya. Jadi dari sekarang pelaksanaan monitoring sudah mulai. Melaksanakan pembekalan, bagaimana kegiatan yang terjadi, bagaimana tingkah lakunya, sampai tingkah laku dari kepada teman-teman perlengkapan juga. Kami akan nilai semuanya, ya, untuk diketahui bersama. Silakan ada yang perlu didiskusikan sebelum dilanjutkan kembali oleh Ibu Haja. Silakan. Ada tambahan berarti? Ini semangatnya sudah berkurang. Ya memang mantap ini jam segini Pak, jamnya kita istirahat ya. Kalau usah tidur lagi istirahat lah paling tidak. Dan Ibu tadi juga ini agak juga ini sudah pada istirahat belum ya kita ini jam segini. Tapi tetap semangat ya. Kira-kira kendala nanti adik-adik lebih baik ini apa kira-kira akan menjadi pelajaran ya nanti kabarnya ada. Ada-ada akan banyak menunjukkan watak dan sifat yang berbeda, ya. Baik dari kantor desanya, ini kan akan ada berhubungan dengan desa, berhubungan dengan pemudanya. Jadi program-program yang akan ada buat itu susun itu jangan lepas, ya. Saya berdiri saja Pak ya, berdiri kayaknya. Ya lebih bisa dilihat. Nanti ada untuk menyusun program, untuk bisa karena program ini merupakan bagian dari monitoring yang akan betul-betul mendapat evaluasi. Kita harapkan ini sekalian usulan untuk LPPM Pak. Mungkin program-program kerja dari adik-adik LPPM yang betul-betul mengangkat Undikma itu bisa dibuatkan acara tersendiri, ya. Kayak di expo gitu ya. Untuk ini usulan benar-benar kenapa? Karena ini kita dapat memberikan reward untuk mahasiswa mana yang program kerjanya benar-benar mengangkat lembaga. Ya. Jadi yang pertama nanti ada dalam menyusun program. Karena ini kenapa lebih sering ke programnya? Karena ini dimonitoring betul ini programnya. Ini akan benar-benar membawa ini. Jangan sampai membuat program sendiri, ya. Jangan sampai membuat ini dilibatkan kepala desanya, dan bisa dikomunikasikan dengan kepala desa, tanya kepada desanya program apa yang sedang, apa yang tidak ada, apa yang diniatkan, yang dihadirkan. Selain kita memang ada program yang kita memang ini, misalnya anggap di desa Sukarara lah ya, bukan dari Sukarara, kita anggap ini. Hubungi mudanya juga, program muda apa? Kita usulkan, kalau program ini bisa nggak ini? Kemudian oke ini, nah, jadi kita satu paham. Biarnya dia mendapatkan sesuatu yang baru dari kita juga tetap apa program yang ada di desa, ya. Jangan sampai dan pernah ada merasa bahwa adik-adik turun di desa itu merasa lebih dari yang sana. Jangan. Kalau sudah kita merasa
di masyarakat. Nah, yang kedua, ke kepala desanya bersikaplah satu bagaimana kita dengan orang tua. Memang kita ada elegannya dan artian ini saya mahasiswa PPL KKN. Kalau KKN ya, karena ada PPL ini saya mahasiswa KKN. Nah, kami ingin mengetahui ini program. Aku tunjukkan ini program yang kami sudah susun bersama tim. Kira-kira bagaimana Bapak? Mana yang bersesuaian, mana kira-kira yang bukan ini? Kira-kira mana yang memang benar-benar Bapak ajarkan? Jadi kalau ada program desa yang memang dia punya, yang memang desa itu memiliki dan kita datang untuk itu, maka dari desa juga tidak akan suka mengeluarkan dana untuk itu. Itu yang diharapkan kan? Jadi ide kita muncul di sana, ide kita yang kita mainkan di sana, bukan uang kita. Jadi kalau sudah kita datang dengan bahasa anak, nah, insya Allah dia sangat berkah. Jadi senang. Kalau sudah senang kepala desanya, kemudian senang, happy juga. Tinggal nanti bagaimana adik-adik di kelompok biasanya di kelompok itu ada yang bentrok, ada yang salah persepsi, ada yang ini, ya. Nah di sana mohon kelompok selalu komunikasi dengan DPR juga. Kalau ada permasalahan misalnya ini kesini, ada yang ngomongnya ini, nah itu akan menjadi hambatan untuk program kerja kita berjalan, ya. Nah ada juga nanti yang ya apa istilahnya jangan sampai boleh lah biasanya ini banyak yang cilok-cilok ya. Nah cinta lokasi itu banyak biasanya nih. Nah tidak disalahkan, tapi jangan berlebihan, ya. Tidak disalahkan itu manusiawi, ya, tapi jangan berlebihan. Ingat kita di sana itu untuk kelengkapan program, untuk membawa visi-visi program, ya. Jangan diutamakan nanti kalau mendukung ini, nah, jangan, ya. Tapi tidak disalahkan, tidak masalah, itu manusiawi. Cuma jangan berlebihan, jangan sampai kemana-mana. Nah, itu kelihatan sekali tanda kutipnya itu tidak pas. Ya, tadi kita ke sana untuk apa? Itu yang jelas itu dimulai dari saat sekarang ini untuk PPL ya. Saat sekarang ini sampai dengan pengantaran di sana, program kerjanya di sana, bagaimana dia di sana juga proses pelaksanaan itu ketemu sampai dengan laporan. Di pelaporan itu yang dilihat jadwal, sesuai jadwal tidak melaporkan ini hasil PPL, ada jadwalnya. Terus satu itu penilaian, yang kedua baru isinya, baru konten barunya itu baru dibuka. Ya, nah biasanya juga kita, biasanya dari PPM ada bagus ini, maaf ini. Nah, itulah kita minta nanti dari PPM mana yang benar-benar mungkin kita berikan apresiasi yang luar biasa untuk itu, karena itu sudah mengap program lembaga, program hikmah. Sekaligus kita mengenalkan mungkin itu silakan maksudnya kalau ada yang apa yang ini yang kita komunikasikan yang kita silakan, masih ada waktu di sesi ini. Ada yang mau kita diskusi? Kalau tidak ada biar dilanjutkan. Ada yang mau ditanyakan? Yang berapa? Mana? Ada yang bertanya enggak? Tidak ada. Makasih ya. Sudah tidak ada? Baik. Sepertinya sudah paham semua ya Pak ya, dan siap melaksanakan KKN. Baik, dari itu semuanya, terima kasih atas kebersamaan KKN dan atas nama BPM dan calon peserta KKN. Mengucapkan terima kasih kepada Bu Hadi Agustinus yang telah berkenan hadir, memberikan pencerahan bersama kita semua di kesempatan siang hari ini. Terima kasih, kita tutup bersama mengucapkan alhamdulillah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya Mas Bira kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, adik-adik, saya tahu Anda capek, panas, ngantuk. Saya lihat tadi udah mata dengan sendirinya tertutup secara otomatis. Wajah memang ini jam-jamnya istirahat. Tetapi itu semua adalah tantangan. Tantangan karena hari ini adalah pembakaran terakhir. Hari ini tentu materinya sedikit agak dipadatkan supaya tidak ada lagi pembakaran berikutnya yang membutuhkan waktu, tenaga, dan konsentrasi. Saya sebagai sekretaris pelaksana KKN ingin menyampaikan terkait dengan penyusunan laporan KKN tematik yang sebentar lagi atau dalam beberapa waktu ke depan akan saudara-saudara sekalian laksanakan. Yang menjadi pertanyaan kemudian, setelah saya membuat atau setelah saya melaksanakan kegiatan KKN di lapangan, saya ngapain? Anda diminta untuk melaporkan secara tertulis apa yang pernah Anda lakukan selama berada di lokasi KKN kurang lebih 2 bulan setengah yang akan datang. Apa fungsinya laporan ini? Untuk membuktikan bahwa Anda benar-benar telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan kesepakatan antara universitas, kesepakatan antara mahasiswa, dan yang melibatkan mitra di mana Anda semua akan melaksanakan KKN. Fungsi yang kedua adalah untuk menunjukkan bahwa Anda berhak mendapatkan nilai KKN karena Anda telah bekerja secara maksimal. Buktinya apa? Anda telah memiliki bukti secara tertulis berupa laporan KKN. Nah, itu adalah sekian fungsi kenapa laporan KKN itu perlu disusun secara tertulis. Nah, yang menjadi persoalan kemudian, saya sudah melaksanakan KKN, saya ingin melaporkan baik laporan secara tertulis maupun melalui visualisasi video, tetapi warnanya seperti apa. Nah, itulah fungsi saya di depan ini untuk menyampaikan ke Anda semua, inilah sistematika atau inilah mekanisme penyusunan laporan KKN yang Anda harus penuhi. Kalau saya sudah sampaikan kemudian Anda mengerjakan sesuai dengan apa yang telah disampaikan, maka mudah-mudahan Anda adalah salah satu dari sekian mahasiswa yang mendapatkan apresiasi yang masuk pada kategori penulis laporan KKN terbaik. Amin. Kira-kira mau diperhatikan atau tidak? Kira-kira mau diperhatikan atau tidak? Mudah-mudahan sebentar saja ya, kurang lebih 30 menit lah, nggak usah lama-lama. Setelah 30 menit kita berada bersama-sama sini, Anda boleh pulang, istirahat, bobo enak dan seterusnya. Tetapi untuk saat ini, mohon waktunya sebentar saja, ya. Baik, meskipun nanti Anda akan memberikan buku pedoman, tentu itu tidak cukup untuk memberikan Anda penjelasan secara komprehensif, maka perlu disampaikan secara retoris saat ini. Saya akan menyampaikan beberapa hal secara substansi, poin-poinnya saja. Nanti Anda yang akan mengembangkan secara sendiri setelah Anda membaca buku panduan KKN tematik yang akan sudah dibagikan. Nah, di sini tema adalah penyusunan laporan akhir KKN tematik MBKM berbasis pemberdayaan masyarakat dan pendidikan pendidikan tahun 2022. Tahun ini tema kita adalah KKN tematik MBKM berbasis pemberdayaan masyarakat dan pendidikan. Kalau Anda berada di lokasi mengaplikasikan atau mengaktualisasikan hal-hal yang berkaitan dengan pemberdayaan dan pendidikan, maka Anda diminta luaran atau buktinya apa. Sebelum dibuatkan kajian tulis ilmiah, maka perlu adanya laporan tertulis. Maka laporan tertulis inilah apa barangnya.
Barangnya masih dalam tahap perencanaan, tetapi ini adalah sistematika format penulisannya. Mari kita lihat yang pertama. Laporan KKN tematik MBKM itu apa? Anda sudah selama 2,5 bulan kurang lebih nanti di lokasi melaksanakan suatu program yang Anda anggap layak sesuai dengan hasil analisis Anda pada saat Anda berkunjung ke lapangan dan Anda menemukan masalah, lalu masalah itu Anda atasi dengan solusi yang Anda buat sesuai dengan keterampilan adik-adik semua, sesuai dengan skill yang Anda peroleh dari mata kuliah yang Anda tempuh di diskusi ini, maka Anda selanjutnya jabarkan, laporkan, berikan deskripsi, berikan gambaran tentang itu semua. Itulah laporan KKN tematik. Itu secara dari susahnya, secara tertulis Anda bisa lihat di sana. Berikutnya lagi adalah, jadi mulai dari awal Anda berada di lokasi, mulai dari awal Anda berada di lokasi, Anda sebenarnya atau sebetulnya sudah memiliki apa yang akan Anda tulis di laporan. Berupa apa? Anda akan melakukan survei lapangan, Anda akan melakukan observasi lapangan. Nanti pada saat Anda pertama kali masuk ke desa itu, Anda akan keliling di sekitar desa, di sekitar lokasi mitra di mana Anda akan melaksanakan KKN. Kira-kira di sini apa yang menarik? Apa keunggulan desa ini? Apa kelebihan desa ini? Di balik itu semua pasti ada kelemahannya, pasti ada masalahnya. Maka dari kelemahan, kesulitan, masalah yang Anda temukan itu kemudian Anda carikan solusi. Anda carikan solusi. Setelah Anda mendapatkan solusi, mudah-mudahan sudah disuruh. Halo, dengar suara saya? Baik, lanjut ya, kalau sedikit. Setelah Anda mendapatkan masalah, lalu Anda carikan solusi, lalu Anda eksekusi solusi itu. Itu pada saat Anda di lapangan. Tetapi sebab itu, saya ingin menjelaskan sedikit terkait ini, bahwa laporan yang Anda buat itu, laporan yang Anda tulis adalah murni hasil dari pelayanan Anda, murni hasil karya pemikiran Anda sendiri, murni hasil ide atau gagasan Anda semua, bukan mengambil dari kata-kata yang lalu, bukan mengambil karya orang lain atau teman Anda, kemudian Anda edit nama, NIM dan seterusnya. Kalau Anda lakukan hal yang demikian, maka LPP punya SDM untuk melakukan cek plagiasi. Kalau pendataan Anda sama dengan karya teman Anda, maka dipastikan Anda tidak mendapatkan nilai. Yang kedua, jumlah halaman laporan Anda tidak lebih dari 15 halaman. Yang 15 halaman itu terdiri dari kurang lebih 6 bab atau kontennya, substansinya. 15 halaman belum termasuk appendix atau lampiran-lampiran. Ya, sedikit aja 15 halaman aja. Berisikan laporan atau deskripsi terkait dengan program kerja KKN tematik Anda. Kalau misalkan lampirannya itu
hampir mencapai 20 sampai 25 beserta substansinya. Boleh nggak? Boleh. Kalau misalkan 15 ditambah lagi lampirannya 15 menjadi 3 kilo, boleh? Boleh. Kalau misalkan substansinya 15 halaman ditambah lagi 2 halaman untuk lampiran, boleh? Boleh. Pak, kurang dari 2 halaman, boleh? Boleh. Kurang dari 5 halaman, Pak, boleh. Nah, ini yang menjadi masalah. 15 substansi seharusnya seperti itu, tetapi ini sampainya hanya 10 halaman saja. Secara aturan sepertinya kurang layak. Tetapi apakah diterima? Diterima. Tapi penilaiannya tentu akan disesuaikan penilaiannya. 15 halaman itu sudah menjadi jumlah halaman yang maksimal pada asasnya. Ini kita mencoba untuk menyederhanakan saja. Dulu KKN awal-awal halaman itu bisa sampai ratusan halaman. Tetapi untuk anda tidaklah sampai segitu. 15 cukup. Ditambah dengan lampiran-lampiran. Kurang lebih 30, 25 cukup. Nah, ya. Berikutnya lagi adalah laporan KKN Anda nanti akan disampaikan ke LKPP itu dalam bentuk soft file, bukan digiring, soft file. Kita mengakomodir asas penghematan Anda di lokasi KKN tentu akan diharapkan dengan pengurangan biaya yang tidak sedikit. Oleh sebab itu pandai-pandailah memilih program kerja yang sekiranya tidak membutuhkan banyak biaya dan seterusnya. Tetapi itu tidak menggunakan biaya atau menggunakan biaya sepertinya tidak mungkin. Pasti akan Anda keluarkan biaya untuk itu. Ya. Nah, berikutnya lagi, laporan itu nanti dalam bentuk MS Word, bukan Excel, bukan PDF atau Excel, tetapi MS Word. Ya. Dan itu dikirim ke mana? Email LKPP yang warna kuning. kkn.gmail.com. Kalau Anda sudah merasa ngirim filenya tetapi bukan ngirim ke sana, bukan salah kali, tapi salah Anda. Kalau dari Anda tidak keluar, bukan salahkan kami, tapi salahkan diri Anda sendiri. Ya. Selanjutnya, nanti di dalam laporan Anda itu harus ada tanda tangan ketiga pihak tersebut antara desa atau mitra KKN Anda, kemudian DPR Anda bersama ketua LPP Undi Umar. Salah satu itu yang nggak ada pimpinan, harus ada semuanya. Nah setelah itu nanti baru ada kirim filenya ke LPP, ke LPP. Nah file nanti akan diberi nama ini, nomor 4. Nama lengkap Anda, nama lengkap mahasiswa, kemudian bina lalu prodinya. Pak, kami ini kan berkelompok, boleh nggak kita kirim satu file aja? Substansinya atau prinsipnya Anda memang melakukan KKN itu secara berkelompok, tetapi dalam hal pelaksanaan program tentu berbeda. Tentu Anda sendiri-sendiri, karena Anda membuat program kerja sesuai dengan MK Anda masing-masing. Gak mungkin mahasiswa dari BK mengumpulkan program kerja dari bahasa Inggris, badannya saja tidak paham bagaimana dia mengumpulkan itu. Itu ya. Ada selanjutnya. Oleh sebab itu, semua mahasiswa, kurang lebih mahasiswa ada 600-an yang akan KKN, maka akan ada kurang lebih 600 laporan KKN tematik. Berikutnya lagi, kita masuk ke substansi atau pokok persoalan. Ini adalah sistematika laporan yang akan Anda buat nantinya. Terdiri atas halaman judul, halaman atau papan, kemudian tulisan, lalu ada kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel. Nah, gambar-gambar ini terkait dengan foto-foto, dokumentasi dan seterusnya. Kemudian tabel-tabel itu meliputi tabel kegiatan Anda, jadwal kegiatan Anda, waktu dan tanggal, kemudian apa nama kegiatan dan isi dan seterusnya. Itu Anda tampilkan di sini. Ya. Bab 1, isinya apa? Istirahat dulu ya. Ternyata berkuat-kuat besar-besar itu dulu bagian banyak. Bab 1
Apa yang Anda lakukan di sini? Anda pada saat melakukan survei lapangan atau observasi lapangan itu, Anda mencoba mencari tahu secara semaksimal mungkin berkaitan dengan desa ini, profilnya, kemudian batas wilayahnya, luas wilayahnya, lalu SDM-nya, penduduknya, dan seterusnya. Lalu ada potensi apa yang ada di desa sana, unggulannya apa, lalu hal-hal yang menjadi pokok persoalan atau masalah itu apa. Antara keunggulan dan potensi itu pasti akan ada masalah yang menjembatani. Maka ketika ada masalah, maka di sanalah Anda ikut terlibat untuk mencari solusi atau untuk menjadi dewa perangan bagi masyarakat atau desa yang akan Anda jadikan sebagai mitra. Contohnya misalkan kalau di desa Aibuka, pernah ke Aibuka? Aibuka itu dikenal dengan apanya? Dikenal dengan apa? Kolam renangnya atau pemandiannya. Itu adalah potensi yang dapat menghadirkan sumber perekonomian bagi masyarakat setempat. Tetapi kalau itu tidak dimaksimalkan secara maksimal atau tidak dimanfaatkan secara maksimal melalui pemberdayaan atau pengembangan SDM-nya, maka tidak akan dapat menghasilkan pundi-pundi ekonomi secara maksimal. Maka mahasiswa yang dari jurusan bahasa Inggris ini adalah mungkinnya pembuka untuk mencarikan solusi. Kalau misalkan di sana akan mendapatkan banyak wisatawan dari mancanegara, maka perlu SDM yang pandai berbahasa Inggris. Maka mahasiswa dari jurusan bahasa Inggris akan menjadi seorang pelatih di sana, memberikan pendampingan, memberikan pelatihan dan seterusnya. Itu adalah contoh. Misalkan dari masalah dari kesehatan, misalkan di desa sana masih ada terdapat banyak anak-anak yang mengalami stunting. Mahasiswa dari kesehatan, pintu bagi Anda ada sesuatu untuk mencari tahu solusinya, lalu akan Anda apakan dengan solusi itu. Itu ya. Mahasiswa dari jurusan BK, kalau misalkan terjadi kenakalan pada remaja di sana, kira-kira apa solusi yang Anda akan tawarkan? Pintu yang baik itu mahasiswa dari BK untuk memberikan solusi-solusi seperti yang telah dipelajari selama bertahun-tahun di kampus. Begitu. Setelah Anda mendapatkan uraian masalah itu kan banyak yang Anda uraikan di bagian permasalahan mitra ini. Masalahnya itu masih banyak. Nanti perlu dispesifikkan. Mengapa? Anda kan sendiri tidak mungkin begitu banyak masalah Anda selesaikan dalam waktu singkat. Tetapi Anda harus memilih masalah yang sekiranya mampu bagi Anda untuk selesaikan sesuai dengan kemampuan Anda secara finansial dan kemampuan Anda secara intelektual, maka Anda laksanakan itu. Anda carikan solusi untuk itu. Itu di bagian permasalahan mitra. Bagian kedua itu solusinya. Solusi dari permasalahan yang Anda telah pilih itu. Ingat, masalah yang akan Anda dapatkan banyak. Pilihlah salah satu masalah yang sekiranya mampu untuk Anda selesaikan atau untuk Anda carikan solusi dan Anda laksanakan. Ini dijelaskan di bagian bab 2. Bab 3, metode pelaksanaan. Anda sudah mendapatkan masalah utama, Anda sudah mendapatkan solusinya, lalu pertanyaannya, bagaimana Anda menerapkan permasalahan? Bagaimana Anda menerapkan solusi itu untuk mengatasi masalah tersebut? Satu, dibutuhkan metode. Apa pendekatannya apa? Setelah itu, maka akan ada tahapan-tahapan untuk menyelesaikan metode atau pendekatan tersebut dalam upaya menyelesaikan persoalan yang telah Anda putuskan untuk diselesaikan ini. Berikutnya lagi adalah pada bagian bab 4 itu jadwal kegiatan supaya tersistematis, supaya pelaksanaan kegiatan Anda terlaksana secara sistematis atau terukur terarah, maka perlulah Anda buatkan penjadwalan waktu pelaksanaan dan seterusnya. Misalkan selama 2,5 bulan Anda di lokasi KKN, minggu pertama Anda ngapain, minggu kedua Anda ngapain, minggu ketiga Anda ngapain. Dan setiap Anda melaksanakan kegiatan itu harus
tataran sosialisasi. Pertemuan berikutnya pada tahap pelaksanaan. Pertemuan berikutnya evaluasi dan seterusnya sampai Anda mendapatkan hasil yang maksimal. Itulah yang Anda laporkan kemudian. Berikutnya lagi adalah penutup. Penutup. Kalau penutup ini ada dua isinya, ada kesimpulan dan juga saran. Kesimpulan itu garis besar terkait dengan sejauh mana kesuksesan Anda telah melaksanakan program kerja Anda selama 2,5 bulan tersebut. Kalau misalnya hasil yang Anda capai itu sangat bagus, sesuai dengan ekspektasi, memuaskan banyak pihak, baik dari pihak mitra maupun lembaga, maka Anda sebutkan bahwa pelaksanaan program kerja Anda berhasil. Tetapi jangan sebaliknya, program Anda tidak berjalan dengan baik, kemudian Anda lakukan baik, itu namanya tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan realita yang ada. Itu ya. Nah, yang berikutnya adalah daftar pustaka. Mahasiswa itu sudah terbiasa untuk menggunakan berbagai sumber referensi, baik yang berbahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Sasak, bahasa Bima, dan seterusnya. Nanti Anda juga dalam menulis laporan KKN tematik juga menggunakan daftar pustaka yang menunjang, yang mendukung setiap pernyataan yang Anda sampaikan di laporan KKN. Apakah setiap kalimat diberikan daftar pustaka? Tentu tidak. Tentu yang sesuai dengan daftar pustaka yang Anda gunakan. Seperti itu ya. Bisa 5 daftar pustaka, 10, 15, dan seterusnya. Anda sesuaikan saja ya. Berikutnya lagi adalah lampiran-lampiran. Tentu lampiran kalau ini isinya adalah foto-foto, dokumentasi peta desa, peta profil, peta lokasi mitra, dan seterusnya. Itu lampiran ya. Lalu ini yang menjadi pertanyaan, Pak, kok ada istilah kegiatan tambahan? Bukankah kita sudah ada kegiatan begini? Satu mahasiswa itu memiliki lebih dari 2 program kerja. Tetapi kemudian nanti dari 2 atau 3 program kerja itu dia akan melaporkan salah satu yang paling dia anggap maksimal pelaksanaannya, atau yang paling dia anggap bagus, menarik untuk disampaikan. Tetapi ternyata masih ada salah satu juga yang menarik untuk disampaikan, maka diberilah kesempatan untuk menyampaikan laporan tambahan itu. Laporan kegiatan tambahan ini biasanya di luar kegiatan, di luar program kerja utama Anda yang berkaitan dengan mata kuliah. Contohnya kerja bakti, atau misalkan menghadiri perayaan Hari Besar Nasional, atau Anda memberikan pelatihan, misalkan mengadakan pelatihan untuk ibu-ibu rumah tangga membuat jajan, atau misalkan mas-masnya mengajar ngaji untuk anak-anak TK bagi yang kita ngaji, atau misalkan memberikan pelatihan wasit sepak bola bagi pemuda setempat, bagi yang jurusan olahraga, yang mereka mengurusi misalkan anak-anak yang agak kurang disiplin dalam hal beretika, berbudi sopan santun dan seterusnya. Anak-anak mereka bisa mengangkat itu. Itu akan bisa dijadikan sebagai kegiatan tambahan Anda. Di mana Anda melaporkannya, Pak? Bukankah kita sudah membuat laporan itu? Tentu Anda tinggal sisipkan saja nanti laporan kegiatan tambahan Anda itu tidak secara detail seperti apa yang Anda sampaikan untuk program kerja utama Anda, tetapi Anda bisa tampilkan apa jenis kegiatan program kerja tambahan Anda, kemudian Anda jelaskan secara umum saja, lalu bukti otentik pelaksanaan kegiatan tambahan Anda itu seperti apa, dan seterusnya. Kurang lebih 1 atau 2 halaman. Tidak seperti program kerja utama Anda yang harus dilaporkan sampai 15 halaman dan seterusnya. Sampai sini sudah jelas belum? Baik. Ini adalah penjelasan dari apa yang saya sampaikan tadi itu. Nanti ada, ini semua saya ambil dari buku panduan. Jadi nanti untuk lebih detail lagi Anda bisa baca itu buku panduan. Setelah Anda diberikan oleh pihak LPPM, kemudian Anda perhatikan secara sesama, lalu cobalah mulai untuk menyusun program, menyicil program-program yang Anda tulis itu sejak dini, sejak Anda awal pertama kali masuk ke lokasi, kemudian Anda mengumpulkan catatan-catatan itu, ya.
tidak boleh A3 atau seterusnya. Kemudian kertasnya jangan Anda pakai double folio, tetapi kertas HPS. Lalu Anda juga terkait dengan jenis tulisannya, jangan pakai calligraphy, tapi pakai Times New Roman. Times New Roman. Ukuran fontnya 12, ya 12. Lalu marginnya bagi yang sudah terbiasa tulis makanan tahu 433 itu bukan 11 kalau masih sama bola, tapi 433. Ya, ini adalah margin tulisan laporan KKN Anda. Jadi sedikit agak menjawab dalam, ya. Kemudian spasinya 1,5, bukan 2 spasi, itu sama saja Anda tulis skripsi 1,5 spasi saja, supaya tidak tergantikan banyak halaman. Ini adalah contoh papernya, sampulnya. Jadi di sana ada laporan akhir, kemudian KKN, lalu judul, lokasinya di mana. Misalkan kalau lokasinya di Bujur, tulis Bujur, lokasinya di Skotong, tulis Skotong. Lalu ada logo Bima, kemudian di sana ada disusun oleh nama Anda, bukan nama kelompok Anda, tapi nama Anda, NIM, prodi sama fakultas Anda. Itu ya. Kemudian ini adalah contoh pengesahan. Itu ada nama mitra, kemudian ada nama DPR Anda, selanjutnya ada LPPN. Harus ada tanda tangan itu sebelum Anda scan dan kirim file pengajar KPN. Yang terakhir adalah jurnal kegiatan mahasiswa. Inilah yang saya maksud jurnal kegiatan ini. Setiap kali Anda berkegiatan memakai istilah ini untuk membantu Anda mengingat kegiatan apa yang Anda telah lakukan, dan Anda membantu Anda untuk menyusun laporan dan seterusnya. Ini adalah contoh laporan. Ini adalah contoh laporan salah satu mahasiswa ini seperti jalur kegiatan, ya. Meskipun Anda boleh membuat berbeda. Ini contohnya, misalkan pelatihan pembuatan media karena tanaman hidroponik dan pupuk kelompok sekolah dasar kaya bertong. Mungkin ini dia jurusan biologi dan seterusnya. Jadi ada kaitan dengan mata kuliahnya, itu yang dia laksanakan di lokasinya. Ada juga misalkan seperti Fisya, mengurangi penerapan trauma di kulit terapi untuk mengurangi kesempatan terhadap penderita COVID-19 khususnya anak-anak dari operasi. Ahli sepertinya jurusan olahraga. Jadi setiap program itu ada kaitan dengan program studi atau mata kuliah yang ada setelah tempuh di semester 7 itu. Itu ya. Kalau misalnya yang terakhir itu contohnya gambaran karakteristik keluarga anak stunting di desa Gapia Dusun Tandek. Nah, ini jurusan kesehatan. Gitu ya. Nah, kurang lebih inilah yang bisa saya sampaikan terkait dengan penyusunan laporan KKN tematik. Kalau misalkan Mas masih belum jelas, bisa sampaikan pertanyaan. Kalau misalkan sudah jelas, kita cukupkan sampai di sini juga tidak masalah. Tapi mohon maaf jangan sampai ada yang bertanya dengan Japri atau secara melalui grup WA, tadi kita jawab aja atasnya. Coba bukan Anda masih di sini, boleh Anda sampaikan beberapa satu atau dua pertanyaan saya terkait dengan penyusunan laporan. Nah, biasanya sudah paham semua. Biasanya sudah paham semua. Meskipun dalam hati diri saya yakin Anda belum paham 100% begitu. Tetapi tidak jadi masalah. Mungkin karena sudah masih capek, lelah, nanti tidak jadi masalah. Mudah-mudahan nanti tidak lagi jadi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pertama laporan ini. Nanti Anda bisa kepada seorang diri lagi melalui bentuk panduan yang tidak lama setelah Anda barang Anda diberikan oleh KKN. Saya pikir ini adalah hal-hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan penyusunan laporan KKN, dan ini adalah hal yang Anda melakukan atau melaksanakan pembekalan. Kita akan ketemu lagi nanti pada hari di mana Anda akan mengikuti tes. Apakah Anda layak atau tidak mengikuti KKN itu pada tanggal, kalian tahu tanggal berapa? Tes tanggal berapa? Tanggal 10 September. Mahasiswa harus semua hadir. Kalau tidak hadir, berarti sudah mengundurkan diri. Pak, kecuali dia yang melahirkan, kita tidak bisa pastikan anak istri di bawah bayinya, tidak mungkin. Pasti
hari tes Anda dijadwalkan pada 7 September dan akan diumumkan nanti pada tanggal 9 September dan seterusnya. Kalau misalkan tidak ada lagi yang perlu didiskusikan, maka saya akan akhiri yang kita pada hari ini. Terima kasih.